Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktik bahan bangunan pada kali ini telah memasuki pertemuan ke-6 dan pada pertemuannya akan dibahas mengenai kadar lumpur dalam pasir. Jadi untuk selanjutnya akan dibahas mengenai pengujian-pengujian terhadap beberapa agregat. Jadi karena pada saat ini masih belum diizinkan untuk melakukan praktikum langsung di kampus, maka untuk kegiatan ini yaitu berupa pemberian materi. Jadi pada materinya akan dibahas mengenai pengujian-pengujian yang khususnya pada kali ini yaitu mengenai pengujian kadar lumpur dalam pasir. Nah, nanti akan dibahas juga mengenai alat bahan yang dibutuhkan, langkah kerja, kemudian contoh hasil uji praktikumnya, dan juga ada contoh video pelaksanaan praktikumnya. Karena untuk praktikumnya masih belum dapat dilakukan secara langsung di kampus. Jadi, kualitas pasir merupakan salah satu faktor untuk menentukan kualitas campuran beton. Pasir adalah endapan butiran-butiran mineral yang lolos ayakan 4,8 mm dan tertinggal di atas ayakan 0,075 mm. Jika yang lolos 0,075 mm ini, maka sudah bukan termasuk pasir lagi. Jadi di dalam pasir ini masih juga terdapat kandungan-kandungan mineral yang lain seperti tanah dan silt. Jadi pasir yang digunakan untuk bahan bangunan haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi syaratnya ada dalam SK SNI S04 tahun 89, PUBI 82, dan SNI tahun 90. Jadi pasir dapat digunakan sebagai bahan bangunan jika kandungan lumpur di dalamnya ini tidak lebih dari 5%. Jadi dapat dilihat contoh dari gambar tampilkan ini. Jadi misalnya pasir tersebut diuji untuk mengetahui kadar lumpurnya. Jadi pasir dimasukkan dalam wadah. Nah, nanti akan muncul endapan lumpur. Jadi ini air dan ini endapan lumpurnya. Jadi endapan lumpurnya akan terpisah dengan pasirnya. Jadi dapat dilihat gambar sebelah kanan ini, misalnya contoh pasir yang bagus, yaitu endapan lumpurnya ini tidak banyak. Jadi endapan lumpurnya ini hanya sedikit. Sedangkan pasir tidak bagus dapat dilihat pada hasil pengujian endapan lumpurnya ini sangat banyak. Jadi yang paling bawah ini pasir, kemudian paling atasnya air. Nah, yang berada di tengah-tengah ini merupakan endapan lumpurnya. Jika warna airnya semakin bening, maka kualitas pasir tersebut semakin bagus. Jadi dengan melakukan tes kadar lumpur secara sederhana, dapat diketahui pasir yang layak atau tidak layak untuk bahan campuran. Misalnya salah satu contohnya yaitu campuran beton. Dan juga dapat digunakan dalam campuran perkerasan lentur. Jadi apabila ternyata hasilnya masih di ambang batas, maka dapat dilakukan modifikasi dengan mengurangi persentase kadar lumpur lewat pencucian pasir ataupun metode lainnya yang dapat mengurangi kadar lumpur dalam pasir. Ya, jadi mari kita perhatikan apa itu lumpur. Jadi lumpur itu merupakan partikel yang berukuran 0,075 mikron atau lebih. Jadi lumpur ini tidak dapat menjadi satu dengan semen sehingga menghalangi penggabungan ikatan antara semen dengan agregat. Karena ikatan ini sangat penting dalam adukan campuran beton maupun lapis perkerasan lentur. Jadi maka dapat berpengaruh terhadap kekuatan dan daya tahan dari material tersebut karena tidak adanya saling mengikat. Jadi jika terdapat lumpur, ada kecenderungan meningkatkan penggunaan air dalam campuran beton yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kekuatan dan ketahanan beton dapat menurun. Karena pengaruh buruk tersebut, maka jumlah lumpur dalam agregat dibatasi atau tidak diizinkan dalam jumlah banyak. Untuk masing-masing agregat, kadar lumpur yang diizinkan berbeda. Nah, untuk pasir tadi ini telah disebutkan sebelumnya yaitu maksimal 5%. Dapat dilihat contoh yang ditampilkan ini merupakan eh, lumpur di lapangan atau lumpur secara langsung. Nah, yang kanan ini merupakan pasir yang telah bercampur dengan lumpur. Jadi pasir yang telah bercampur dengan lumpur ini kadar kandungannya tinggi dan juga ini tidak pasir yang mengandung lumpur ini tidak dapat mengikat bahan satu sama lain, misalnya dalam campuran beton.